Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan, merenungkan, membaca, supaya kita mendapatkan kesegaran, supaya kita mendapatkan kekuatan dan mengetahui apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan. Saya berdoa buat saudara-saudara yang saat ini mungkin sedang terbaring lemah, sakit, dan mengalami berbagai macam problem kesukaran yang begitu menghimpit hidup ini. Saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk membuka Matius 7 ayat 7-11. Matius 7 ayat 7-11. Kita akan membahas dan menggali firman Tuhan mengenai mintalah, carilah, dan ketoklah. Matius 7 ayat 7-11. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Kita dapat dari firman Tuhan ini 3 kata kunci: meminta, mengutuk, dan mencari. Intinya adalah usaha. Sekalipun kita mempunyai iman yang teguh, kita bisa berharap bersandar kepada Tuhan, tapi kita diminta untuk berusaha. Berusaha dengan bersandar bahwa Bapa yang di sorga akan mengabulkannya sesuai dengan hikmat dan kasih-Nya kepada kita. Jadi sekali lagi bersandarnya, berharapnya itu hanya kepada Bapa di sorga. Kita bisa mengingat kebaikan Bapa di sorga di dalam hidup kita hari lepas hari, mulai dari kita kecil sampai kita dewasa. Sampai saat ini juga kita selalu bersyukur dan mengingat kebaikan Bapa. Bukan dengan bersungut-sungut, berkeluh kesah, ataupun berbuat yang menentang kehendak-Nya, melawan kehendak-Nya, seperti anak kecil yang bandel begitu ya. Jangan sampai meragukan. Cemas, khawatir itu manusiawi. Tapi kalau mengaku seseorang itu beriman kepada Allah yang Maha Kuasa, renungkan, kita menyaksikan Dia, itu sama dengan melecehkan Dia, seolah-olah Dia tidak Maha Kuasa, seolah-olah Dia tidak tahu kalau tidak kita kasih tahu. Dia sungguh Maha Kuasa, Dia sungguh Maha tahu, saudara. Tanpa perlu kita dikte, kita arahkan. Seolah-olah dia Bapa yang tua, yang tidak tahu apa-apa. Sedangkan kita orang modern. Jangan sampai kita berpikir seperti itu. Kita lihat yang pertama, mintalah maka akan diberi. Mencari akan mendapatkan, mengetok pintu akan dibukakan. Yang pertama mau saya tekankan di sini adalah yang membuka itu Allah sendiri. Yang menjamin dan menjanjikannya itu juga Allah sendiri. Jadi sebenarnya buat apa cemas, khawatir dalam menjalani hidup ini? Khawatir biasanya akan makin memperumit, akan menjadi benang kusut, malah akan membuat kita semakin cemas dalam menjalani hidup ini. Mungkin sekarang saudara dililit oleh tekanan hidup, beban hidup yang luar biasa berat. Mungkin ekonomi, mungkin usaha, mungkin juga kesehatan, sehingga iman kita semakin kendor.
kita mulai menyaksikan Tuhan, mengabaikan pertolongan Tuhan, bahkan dibutakan oleh campur tangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam hidup ini. Karena begitu beratnya beban hidup yang menimpa kita. Yang memberikan kemauan dan kemampuan untuk meminta, untuk mencari dan mengetok itu juga Roh Kudus sendiri, Roh Allah sendiri. Meski dijanjikannya, manusia harus bertanggung jawab dengan berusaha. Allah berdaulat, tetapi sisi lain manusia bertanggung jawab, berusaha, mengusahakan yang terbaik bahkan. Bukan sampai pada fatalisme. Fatalisme itu orang percaya betul bahwa Allah berdaulat. Tapi karena dia tahu Allah itu berdaulat dan berotoritas penuh dalam hidupnya, ya kemudian tidak melakukan apa-apa. Nyebrang, gak toleh kiri kanan, sakit gak berobat. Ya kalau nyebrang seperti itu, tidak toleh kiri kanan, ya ketabrak saudara. Sakit tidak berobat, ya tambah parah. Tetapi Alkitab mengajarkan Allah berdaulat, manusia bertanggung jawab. Dua-duanya kita kerjakan, dua-duanya kita bersandar dengan Allah. Dengan harapan jadilah kehendak-Mu, karena Dia Maha Kuasa, Dia Maha tahu. Dia tahu yang baik untuk kita. Kita harus juga berusaha yang sesuai dengan kehendak-Nya. Usaha dengan penuh iman yang tetap teguh kepada Tuhan. Metupol mengatakan setiap orang yang meminta menerima, dan dia yang mencari akan menemukannya, dan bagi yang mengetuk pintu akan dibukakan. Sungguh ini adalah janji Tuhan yang luar biasa dan bisa kita pegang dan bisa kita percaya. Karena hanya Dia yang bisa kita percaya. Saudara bersandar kepada manusia siapapun dia adanya, orang kaya, orang pejabat tinggi, orang punya kedudukan, orang terhormat sekalipun, suatu saat saudara pasti bisa kecewa. Karena natur manusia adalah berdosa, cenderung pada kejahatan. Tetapi janji Tuhan layak kita percaya, layak kita pegang. Janjinya tidak akan mengecewakan kita, kecuali kita kecewa kepada Tuhan karena apa yang kita minta tidak sesuai dengan kemauan kita. Tapi kalau kita mendasarkan permintaan kita pada kehendaknya yang jadi, kita akan dihiburkan. Apapun yang Dia beri kita terima dengan ucapan syukur. Karena kita tahu itu, dan kita tahu dan yakin bahwa itu akan memberikan yang baik buat kita. Tidak akan mencelakakan kita. Karena kita anaknya, Dia Bapa kita. Selanjutnya di sana ada pengulangan, ada penegasan, ada jawaban, tetapi juga penekanan untuk berusaha. Statement ini diulangi lagi untuk mempertegas dan penekanan yang kuat dari Tuhan yang bisa dipercaya, yang tidak perlu lagi diragukan. Meski demikian, sekali lagi manusia harus berusaha. Allah berdaulat, ingat selalu, Allah berdaulat, manusia bertanggung jawab. Meminta, menerima. Mencari, mendapat. Mengetok, dibukakan. Masing-masing ada jawabannya. 3 kata yaitu minta, cari, ketok. Dan janji yang dilampirkan dalam 3 istilah yang berbeda. Minta, cari, ketok. Sudahkah kita melakukan saat ini? Apapun yang menjadi beban, persoalan, kesesakan, kesukaran di dalam hidup ini yang begitu menimpa kita, menekan kita, menghimpit kita. Sudahkah kita minta, mencari, dan mengetok? Itu akan diberikan kepadamu. Kamu akan menemukan. Itu akan dibukakan bagimu. Hal yang diperintahkan adalah doa,
Hal yang dijanjikan adalah pendengaran doa atau jawaban doa. Dan ini dituntut dengan iman. Allah menuntut dari kita iman, ketekunan, keteguhan, dan kepentingan. Kita gambarkan seorang atlet ya, apalagi yang ikut Asian Games, Olimpik, untuk meraih juara, untuk meraih medali emas itu mereka perlu latihan sungguh-sungguh, mati-matian, tidak kenal waktu. Bahkan ada yang melebihi waktu yang sudah ditentukan pelatih, supaya dia mendapatkan kekuatan lebih, dengan harapan dan keyakinan akan meraih medali emas. Jadi harus berlatih dengan keras, dengan tekun, dengan disiplin, tetapi juga dengan penuh keyakinan akan meraih emas. Tanpa keyakinan, semuanya akan sia-sia. Tidak ada keyakinan yang penuh, percuma kita disiplin latihan. Apa yang mau kita raih? Apalagi di sini Allah yang sudah menjanjikannya. Maka teruslah berusaha dengan iman yang benar. Iman yang benar itu percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Maka saudara akan dibenarkan oleh Allah. Justification by faith alone. Saudara dibenarkan Bapa hanya di dalam Yesus, bukan yang lain. Nah, sudahkah saudara dibenarkan oleh Bapa? Itu pertanyaannya. Saudara, Bapa tahu memberi pemberian yang baik. Jadi tanpa disadari banyak yang memperlakukan Bapa Surgawi dengan sikap yang mendikte, seolah tidak tahu apa yang dimau, seolah tidak tahu apa yang baik bagi dirinya. Jadi Bapa diatur-atur. Sungguh ini adalah sikap yang kurang ajar, yang tidak sopan dalam meminta, dalam berdoa, dalam memohon kepada Tuhan. Di dalam berdoa, di dalam memohon kita harus ingat siapa yang kita mohon. Kita menghadap kepada siapa? Dia memang Bapa kita, tapi dia Maha Kudus. Selalu ingat akan kekudusannya. Sikap pun harus kita berlakukan dengan benar, dengan baik dan benar. Memohon juga dengan sikap dan baik dan benar, dengan motivasi yang benar, bahwa itu akan dipakai untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk yang aneh-aneh, bukan untuk yang sia-sia. Tuhan tahu semuanya sebelum kita meminta, karena dia ada mengatasi waktu. Ya, kalau kita kan present, past, present, future. Tapi dia mengatasi segala waktu. Karena itu kita mesti bersandar kepada Bapa. Sebelumnya Kristus telah memberitahu kita tentang siapa yang harus kita minta, yaitu Bapa kita, Bapa yang kita kenal di dalam Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita bebas meminta apapun yang sesuai kehendaknya. Jadi bukan asal minta. Bebas bukan dalam arti sebebas-bebasnya, tetapi bebas dengan ujung jadilah kehendakmu. Kenapa? Karena dia Maha tahu. Dan seringkali kita meminta itu, kita tidak tahu apa yang kita minta. Apakah itu baik buat kita atau tidak. Apakah itu berbahaya buat kita atau tidak. Apakah itu nanti akan mencelakakan kita atau tidak. Tidak dikatakan apa yang harus kita minta, baik dalam hal kita memiliki kebebasan untuk meminta apapun yang kita perlukan. Roh Kudus yang mengarahkan doa. Matius 6 ayat 8 firman Tuhan katakan, secara khusus dia telah mengarahkan masalah doa itu kepada kita. Masalah doa kita diarahkan sedemikian rupa oleh Roh Kudus sehingga kita tahu bagaimana
kita mesti berdoa dengan baik dan benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Asal jangan suka-suka dan dengan motivasi yang kacau. Janji yang akan kita miliki menandakan sebuah jawaban. Kita renungkan itu Tuhan yang janji, pasti akan ditepati. Ada garansi, ada jaminan akan ditepati. Asal doa kita itu, permohonan kita itu sesuai dengan kehendaknya. Doa dengan kesalehan sama sekali tidak berjasa. Hanya kasih karunia-Nya yang maha tahu dan maha kuasa, itulah yang menjawab doa kita. Janji membuat kita tahu bahwa doa-doa kita tidak berjasa. Jadi bukan panjang dan bertele-tele doa, tetapi yang penting adalah belas kasihan dan karunia Tuhan. Kita memerlukan belas kasihan dan kasih karunia Tuhan setiap saat, setiap detik, dan itu harus kita sadari. Begitu kasih karunia-Nya dicabut, kita pasti jatuh. Kita pasti hilang kekuatan. Tidak boleh menyerah pada keinginan yang bodoh. Susah, keinginan duniawi ini seringkali merusak dan menghancurkan diri sendiri. Banyak orang yang meminta harta kekayaan akhirnya malah jauh dari Tuhan, malah terhilang. Tidak lagi melayani, tidak lagi gereja, tidak lagi saat teduh, tidak lagi membaca firman Tuhan, karena sibuk menghitung kekayaannya, sibuk memikirkan untuk mengembangkan kekayaannya, sibuk dengan kerajaan bisnisnya sendiri. Tidak lagi tertarik pada bagaimana supaya kerajaan Allah di muka bumi ini kita bisa berperan di dalamnya. Orang percaya tidak boleh menyerah pada keinginan yang bodoh dan tidak pantas di dalam doa. Perhatikan di dalam meminta doa dan permohonan. Betapa besar pengaruh yang diberikan oleh akses dan anggapan kedagingan kita. Kristus memerintah kita untuk menyerahkan keinginan kita kepada kehendak Allah, agar Ia dapat memberi kita apa yang Ia tahu bermanfaat bagi kita. Tadi sudah kita bahas bahwa seringkali kita ini tidak tahu apa yang kita minta, apa yang kita mohon. Bahkan yang kita minta itu bisa jadi mencelakakan kita. Kita tidak tahu. Tuhan memiliki hak untuk membedakan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Semua kasih sayang kita menjadi buta. Aturan doa harus dicari dari firman Tuhan, karena kita bukan hakim yang kompeten dari masalah yang begitu berat. Yang ingin mendekati Tuhan dengan keyakinan bahwa Dia akan didengar, harus belajar menahan hatinya dari meminta sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya. Dan untuk tahu apa itu kehendak-Nya, baca, renungkan, dan pergumulkan firman Tuhan setiap hari. Pada bangun tidur, pada saat saudara istirahat kerja, pada saat saudara mau menutupkan mata beristirahat, bahkan setiap saat kalau bisa di dalam perjalanan sekalipun. Yakobus 4 ayat 3 katakan, kamu minta dan tidak menerima, karena kamu salah dalam meminta, supaya kamu memakannya menurut nafsumu. Ini yang menjadi penyebabnya. Kita tidak boleh melupakan nasihat. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semua hal lain akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Adalah tugas anak-anak Allah ketika mereka terlibat dalam doa untuk melepaskan diri dari kasih sayang duniawi dan bangkit untuk merenungkan kehidupan rohani.
Nah, apakah selama ini kita pernah merenungkan hal-hal yang rohani? Mungkin selama ini kita hanya memberikan perhatian kita kepada hal-hal yang jasmani, yang duniawi. Memperkuat otot kita, melatihnya dengan baik, memberi makan yang bergizi dan sebagainya sehingga kita sehat. Iya, itu penting juga. Tetapi jangan abaikan kerohanian kita juga. Makanan rohani kita adalah firman Tuhan. Dan kalau itu jarang kita lakukan atau bahkan kita melupakannya, bagaimana mungkin seimbang antara jasmani dan rohani? Jomplang saudara, ini jasmaninya di sini, kerohaniannya rendah. Saya suka mengurus dada pada saat teman-teman yang saya ajak untuk pelayan bersama tidak lagi mau, tidak lagi tertarik atau punya selera untuk hal-hal yang rohani, hal-hal yang memuliakan Tuhan. Aneh kalau mengaku anak Tuhan, atau mengaku orang Kristen cukup lama, atau mengaku orang beriman, tapi tidak memiliki selera pada hal-hal rohani untuk memuliakan Tuhan, untuk dipakai Tuhan, untuk menyalurkan berkat yang sudah Tuhan beri, untuk hidup bagi kemuliaannya. Ketika Allah memberikan harta yang begitu berharga, Dia tidak akan menolak bantuannya yang lebih kecil, termasuk yang dipandang remeh sekalipun. Ingat, Dia sudah memberikan kasih-Nya yang paling besar, mati menebus dosa orang percaya kepadanya. Kalau kasih yang terbesar itu sudah diberikan, maka Dia akan memberikan yang lainnya. Sudah tidak perlu khawatir. Dan setan seringkali menipu itu. Setan sering menekankan, mintalah apa saja yang ada di dunia ini, karena kamu masih ada di dunia ini. Dan itu memang tipu muslihat setan. Sehingga kita terus meminta hal-hal yang menuruti nafsu kedagingan kita. Orang-orang beriman tidak boleh putus asa jika mereka tidak segera memperoleh keinginan mereka, atau jika mereka merasa sulit untuk memperolehnya, padahal sudah doa sungguh-sungguh. Kita tidak memiliki alasan untuk ragu bahwa Tuhan akan mendengarkan kita jika kita bertekun terus-menerus dalam doa, dan jika pikiran kita tidak kendor karena kesulitan ataupun penundaan ataupun beban hidup yang begitu menyipit dan menekan kita. Carilah Tuhan. Kalau bisa mencari dan tergerak untuk melayani, untuk memuliakan Tuhan, itu karena Dia yang mengubahkan dan melahirbarukan kita. Jangan tertipu yang mengarahkan berpusat pada diri sendiri, tetapi arahkan untuk berpusat pada Tuhan. Sebab Dia Maha Tahu, Dia Maha Kuasa. Dia memberi bukan untuk yang sia-sia atau untuk dinikmati diri sendiri, tetapi diarahkan untuk memuliakannya. Supaya kita boleh hidup menjadi berkat bagi orang lain, berdampak bagi orang lain. Carilah, ketoklah, cari, ketok, dan mintalah. 3 hal yang penting dalam hidup kita, yang mesti kita ungkapkan kepada Tuhan secara jujur. Maka saudara akan menerima. Saudara meminta akan menerima. Saudara mencari akan mendapat. Saudara mengetok akan dibukakan. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang kasih. Tuhan memberkati.